Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari semester 2B. Saya di sini akan mereview materi pertemuan ke-6, yaitu hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana. Yang kedua, ada teori ajaran sebab akibat. Yang pertama ada teori syarat mutlak yang berasal dari Jerman. Syarat mempunyai nilai yang sama karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang kedua ada teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu dengan mengambil pendapat sebuah kejadian dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat dari sendiri-sendiri. Yang ketiga ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian yang syarat merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat suatu peristiwa, yaitu dari perhitungan yang layak pengalaman hidup yang dapat terjadi. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori kausalitas dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori kausalitas, tetapi untuk menggunakan teori ini mengadakan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam menentukan perbuatan kegiatan. Oleh karena itu, teori ini dianggap sebagai jiwa hukum pidana. Terlihat hal ini beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat ini tidak dipergunakan dalam IPS. Teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.